Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Pemasaran Holistik. Anggota dari kelompok kami ada 4. Yang pertama, Andi Setiawan. Yang kedua, Lilis Eka Yuniarti. Yang ketiga, saya sendiri, Nabila Nur Fatmawati. Dan yang keempat, Widya Eka Prastiwi. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian holistic marketing strategi. Pemasaran holistik atau holistic marketing menurut Kotler dan Keller adalah konsep yang berbasis pengembangan, desain, implementasi, dan aktivitas proses pemasaran yang dikenal memiliki nilai ketergantungan yang tinggi. Menurut kelompok kami, secara umum atau keseluruhan, pemasaran holistik adalah konsep di mana para pemasaran berusaha untuk meningkatkan kesadaran dari suatu kebutuhan konsumen agar didapat pendekatan yang lebih lengkap dan menyatu sehingga melebihi aplikasi konsep pemasaran secara tradisional. Yang kedua yaitu konsep pemasaran holistik. Konsep pemasaran holistik ada 4. Yang pertama, integrated marketing. Yang kedua, relationship marketing. Yang ketiga, internal marketing. Dan yang keempat, performance marketing. Yang pertama, integrated marketing. Integrated marketing merupakan salah satu konsep holistic marketing yang menggabungkan aktivitas-aktivitas dan program-program dari marketing atau pemasaran yang dimaksudkan untuk membuat, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan. Pemasaran terpadu atau integrated marketing adalah strategi pemasaran yang menekankan konsisten bagi pengalaman merek multidimensi yang konsisten dan konsisten bagi konsumennya. Ini berarti bahwa setiap upaya pencitraan merek di televisi, radio, media cetak, internet, dan secara langsung disajikan dengan gaya yang serupa untuk memperkuat pesan utama merek tersebut. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Lilis Eka Yuniarti. Yang kedua adalah relationship marketing. Menurut Kotler dan juga Armstrong tahun 1996, pengertian dari relationship marketing adalah proses menciptakan, memelihara, dan juga mengalihkan keunggulan, serta muatan nilai hubungan antara pelanggan dan pemegang saham lainnya. Secara umum, relationship marketing adalah pendekatan pemasaran pada pelanggannya yang meningkatkan pertumbuhan jangka panjang suatu perusahaan dan kepuasan maksimum pelanggan. Tujuan dari relationship marketing adalah untuk membangun lebih dalam, mementingkan hubungan dengan orang lain dan juga perusahaan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesuksesan aktivitas pemasaran di sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya ada 4 konstituen kunci dalam relationship marketing. Yang pertama adalah pelanggan, yang kedua adalah karyawan, yang ketiga adalah rekanan. Dalam rekanan ini ada channels, supplier, distributor, dealer, dan juga agensi. Serta yang keempat adalah anggota komunitas keuangan. Dalam anggota komunitas keuangan ini ada shareholder, investor, dan juga analis. Nah, dalam relationship marketing ada juga program relationship marketing, di mana di dalamnya terdapat customer service. Customer service adalah pelayanan tambahan yang diberikan untuk mendukung produk utama dan juga komponen penting dari customer satisfaction. Yang kedua adalah loyalty programs. Menurut Wiener tahun 2004, loyalty program artinya program yang mendorong untuk pembelian ulang melalui program formal dan juga pendistribusian atau penyaluran keuntungan. Jadi, loyalty program ini diadakan agar pelanggan melakukan pembelian ulang berulang kali agar perusahaan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga adalah community building. Community building bertujuan untuk membangun hubungan antara pelanggan agar memberikan informasi ataupun saran dan untuk menciptakan hubungan baik antara pelanggan dengan perusahaan. Misalnya perusahaan menyediakan website khusus untuk kritik dan saran yang bisa diisikan oleh pelanggan.
Selanjutnya adalah manfaat relationship marketing. Ada 3 manfaat. Yang pertama yaitu manfaat ekonomis. Pendekatan pertama untuk membangun suatu nilai dengan pelanggan adalah menambah manfaat-manfaat keuangan atau ekonomi. Dapat berupa penghematan biaya seperti diskon ataupun potongan-potongan khusus di tanggal dan juga bulan-bulan tertentu. Yang selanjutnya adalah manfaat sosial. Dalam manfaat sosial ini, badan usaha harus berusaha meningkatkan hubungan sosial mereka, yaitu dengan memberikan perhatian kepada para pelanggan dengan mempelajari kebutuhan dan keinginan para pelanggan secara individual. Yang ketiga adalah ikatan struktural. Pada pendekatan ini, yaitu untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan adalah menambah ikatan struktural. Maksudnya adalah badan-badan usaha dapat memberikan pendekatan ataupun program yang terstruktur yang dapat meningkatkan minat konsumen untuk mau terlibat menjadi anggota di suatu badan usaha tersebut. Misalnya pengadaan member badan usaha itu sendiri. Baik, saya akan menjelaskan tentang internal marketing. Jadi internal marketing adalah menerapkan teori dan praktik pemasaran terhadap para karyawan. Menurut Alma pada tahun 2011, internal marketing artinya manajer harus memandang karyawan sebagai langganan, memandang pekerjaan mereka sebagai produk, dan mengusahakan desain produk ini sebaik mungkin guna memenuhi selera konsumen. Berkaitan dengan upaya menjadikan semua elemen dalam organisasi terlibat dan berpartisipasi dalam aktivitas pemasaran, bahwa menjadikan semua sumber daya manusia internal sebagai pemasar yang berfokus pada pelanggan harus dilakukan untuk dapat melakukan aktivitas ke pihak eksternal dengan baik. Yang pertama ada dimensi internal marketing yang terdiri dari 1. Service Training Programs. Jadi Service Training Programs ini merupakan kesadaran manajemen dan pimpinan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada para karyawan dan kesadaran manajemen bahwa pengembangan pengetahuan dan keahlian para karyawan adalah sebuah investasi bagi mereka. Yang kedua ada Performance Incentive. Performance insentif ini adalah cara organisasi dalam memberikan reward terhadap karyawan yang bekerja dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap visi organisasi. Yang ketiga ada Vision about Excellent Service. Vision about Excellent Service adalah suatu kondisi di mana organisasi mengkomunikasikan kepada para karyawan tentang visi organisasi mereka dan mengkomunikasikan pentingnya pelayanan tiap-tiap orang atau bagian. Yang kedua ada aspek penting internal marketing yang terdiri dari 2 aspek, yaitu yang pertama, karyawan dari setiap departemen memiliki peran sebagai internal customer dan supplier untuk dapat memberikan kualitas terbaik pada eksternal marketing. Maka harus dipastikan di setiap karyawan mendapatkan kepuasan kerja yang optimal. Yang kedua, ada pandangan yang sama terhadap misi, strategi, dan tujuan perusahaan. Ini merupakan elemen yang penting untuk menciptakan komitmen yang tinggi pada setiap karyawan yang pada akhirnya memotivasi karyawan untuk bekerja secara optimal. Yang ketiga, ada proses penting dalam internal marketing. Yang pertama, ada attitude management. Jadi, attitude management ini meliputi sikap dan motivasi karyawan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Pihak manajemen harus bersifat proaktif, terutama dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan karyawan. Yang kedua ada communication management. Communication management ini merupakan proses manajemen dalam menyampaikan setiap informasi yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kerja dan memberikan kesempatan pula pada para karyawan untuk menyampaikan segala permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga dapat terjadi komunikasi 2 arah dan terjalinnya suasana keterbukaan.
Yang keempat, ada implementasi konsep internal marketing. Yang pertama ada training. Jadi training ini merupakan program yang ditunjukkan bagi SDM perusahaan berupa pemberian informasi pengetahuan dasar mengenai strategi kerja, sikap, dan kemampuan baik berkomunikasi maupun pemasaran jasa serta memahami pelanggan. Yang kedua ada manajemen support and internal interactive communication. Jadi ini merupakan sarana kerjasama yang efektif dari kalangan manajemen perusahaan kepada SDM pelaksana dan juga membuka komunikasi dua arah dari karyawan kepada atasan. Yang ketiga, ada personal administration tools and human resource management. Ini berarti manajemen perlu mempersiapkan program perencanaan SDM yang tepat dan efektif agar dalam pelaksanaan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pada aplikasinya diperlukan koordinasi secara berkesinambungan. Yang terakhir ada developing a service culture. Ini berarti manajemen perusahaan harus dapat menciptakan suatu pola yang sama untuk setiap SDM agar kinerjanya memuaskan pelanggan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi. Performance marketing. Marketing performance adalah suatu konsekuensi di seluruh kegiatan pemasaran total yang dilakukan oleh organisasi dan juga sebagai timbal balik kinerja karyawan bagi organisasi. Dari serangkaian manajemen marketing, performance marketing membutuhkan pemahaman pengembalian materi dan non-materi kepada perusahaan juga masyarakat melalui program dan aktivitas pemasaran. Performance marketing terdiri dari dua konsep, antara lain sebagai berikut. 1. Financial accountability. Para pemasar diminta untuk memperlihatkan investasi mereka dalam bentuk finansial dan keuntungan sama besarnya dengan membangun brand dan meningkatkan jumlah pelanggan. Mereka menggunakan lebih banyak variasi ukuran finansial untuk menilai nilai langsung maupun tidak langsung dari upaya pemasaran mereka sehingga mereka dapat melihat apakah nilai pasar perusahaan muncul dari aset tak berwujud, terutama brand, basis pelanggan, karyawan, hubungan dengan distributor dan pemasok serta modal intelektual. 2. Social responsibility marketing. Para pemasar harus dapat mempertimbangkan sisi etika, lingkungan, dan sosial atas aktivitas dan peran mereka. Tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan ketertarikan target pasar dan memuaskan mereka secara efektif dan efisien dibandingkan para pesaing di mana pada saat yang sama menjaga dan meningkatkan kelangsungan hidup konsumen dan masyarakat luas dalam jangka panjang. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.